Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman guru-guru hebat di channel ini. Ya, semoga channel ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Ya. Nah, pada video kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang soal-soal pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Ya, langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Pak Eko mengajar di kelas. Ketika pelajaran berlangsung, siswa sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Eko tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Eko berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok PTK Pak Eko adalah A. Siswa kelas mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas aktif mengumpulkan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan. Ya, kira-kira jawaban yang benar yang mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke. Nah, untuk jawaban nomor 1 ini ya, pertanyaannya itu adalah hipotesis yang cocok ya. Cara yang cocok untuk melakukan PTK ya, model inquiry agar siswa itu lebih fokus ya. Karena permasalahan yang terjadi pada Pak Eko ini pada saat proses pembelajaran ya, siswa itu sangat aktif, gaduh ya. Sehingga Pak Eko berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? A. Siswa kelas mampu melakukan kegiatan praktikum. Ya, apakah ini bisa mengatasi hal tersebut? Ya. Kalau A ini tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, sehingga ini jawaban yang tidak tepat. B. Siswa kelas aktif mengemukakan pendapat. Belum tentu ya. Belum tentu aktif mengembangkan pendapat. Jadi jawaban nomor B ini salah. Ya, PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Nah, kalau PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus, artinya ya, di siklus yang pertama itu Pak Eko melakukan kegiatan pembelajaran entah praktikum, kemudian menampilkan sebuah video atau yang lain sebagainya supaya merangsang anak untuk termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Artinya nomor C ini adalah jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Orang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. E. Leadership. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Antara opsi A sampai E. Ya, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, mari kita bahas soalnya. Ya,
Nah, ada peserta didik yang sangat mendominasi, ya, dia ingin selalu mendominasi pada saat proses pembelajaran maupun pada saat belajar berkelompok. Nah, kalau dia tidak diandalkan lah istilahnya dalam belajar kelompok, dia merasa tidak percaya diri. Kalau ada seseorang yang memang lebih bagus ya dalam belajar kelompok, ya, sehingga perkembangan apa yang terjadi, permasalahan perkembangan apa yang terjadi pada peserta didik tersebut, ya. Yang A sosial emosional, kalau B ini adalah tentang pengetahuan, ya. Oke, jadi jawaban ini salah. Kemudian moral ini adalah perilaku, sikap dan perilaku seseorang, ya. Perilaku tentang jujur, ya, peduli, disiplin, ya. Nah, jadi hal tersebut nomor C ini salah, ya. Kalau spiritual ini tentang agama, ya, spiritual tentang agama, yang mana peserta didik itu kalau beragama Islam dia rajin sholat, rajin mengaji, ya. Kemudian kalau leadership itu kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin, ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah sosial emosional. Ini berkaitan dengan orang banyak, ya. Sosial ini. Jadi ini juga berkaitan dengan orang banyak karena dia berkelompok. Jadi nomor 2 ini jawaban yang benar adalah yang opsi A, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut soal ke-3. Guru dalam menyusul penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara idealisme dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dari pembelajaran di kelas. Perhatikan ketentuan masalah sebagai berikut. A. Menulis masalah. B. Introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. 3. Menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. 4. Mengidentifikasi masalah esensial. 5. Merumuskan masalah. 6. Menuliskan judul penelitian tindakan kelas. Pertanyaannya di sini adalah urutan yang harus dilakukan guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas yang bertolak dari permasalahan. Kira-kira jawaban yang mana, teman-teman? Antara A, B, C, D, dan E. Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, mari kita bahas sama-sama. Jadi urutan menyusun tindakan kelas, ya, bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas. Sehingga yang pertama itu adalah yang ini, ya, harus introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Ya, tidak selamanya di dalam kelas itu lancar-lancar saja, pasti ada permasalahan. Entah itu siswa gaduh, kemudian tidak mau mendengarkan guru, banyak permasalahan yang di kelas, sehingga guru itu harus terlebih dahulu introspeksi diri dulu, ya, dari masalah pembelajaran di kelas. Setelah introspeksi, baru kemudian langkah kedua yaitu menulis apa permasalahannya, ya, apa permasalahannya. Setelah menulis permasalahan, maka harus mengidentifikasi masalah, ya. Nah, agar kita tahu
cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu menentukan alternatif solusi. Nah, menentukan solusi. Kalau sudah mengidentifikasi, baru mencari solusi alternatif. Ya, ini langkah keempat. Kemudian setelah menentukan, mencari solusi, baru kemudian merumuskan masalah. Ya. Baru setelah itu langkah keenam itu menulis judul penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama itu dua, oke, dua. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi DE. Kemudian yang kedua yaitu nomor satu, oke, satu, oke. Kemudian nomor 3, 4. Ya, ini 3, ini jadi E, ini salah. Yang benar adalah yang D. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut soal ke nomor 4. Guru sejarah sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai oleh creativity and innovation atau kreatif dan inovasi, ya, menerapkan pembelajaran yang dilakukan guru dalam pembelajaran materi sejarah kerajaan Islam agar siswa mengetahui karakter kreatif dan inovatif, antara lain A. Siswa menciptakan karya dan mempresentasikan di depan kelas. B. Siswa memecahkan masalah nyata dengan saling memberi pendapat. C. Siswa bekerja dalam kelompok membahas materi sejarah kerajaan Islam. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong dan memecahkan masalah. E. Siswa mengerjakan soal bertipe HOTS mengenai sejarah kerajaan Islam. Silakan teman-teman jawab antara opsi mana yang jawaban yang benar, antara opsi A sampai E. Ya. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab soalnya sama-sama, ya. Pertanyaan di sini adalah, ya, siswa, bagaimana guru mengetahui siswa kreatif dan inovatif, ya. Kreatif dan inovatif. Nah, kalau kreatif itu, yang mana masuk kreatif, ya, salah satunya adalah membuat sebuah karya. Ini termasuk tergolong siswa yang kreatif. Kemudian menimbulkan ini termasuk inovatif. Kemudian kalau memecahkan masalah tidak ada unsur kreativitas, bekerja kelompok juga tidak ada termasuk kreativitas. Ini juga iya, ini juga nomor E salah. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah yang A. Karena dalam menciptakan karya itu termasuk dalam unsur kreatif dan inovatif, ya. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang dosen LPTK membantu Ibu Bunga, guru matematika SMP kelas 9, untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dalam memotivasi peserta didik untuk mengerjakan PR yang diberikan. Ibu Bunga menceritakan jenis PR yang diberikan, jumlah peserta didik yang mengumpulkan PR, serta kebiasaan menyimpan PR tersebut di rumah tanpa mengembalikannya ke peserta didik. Dosen LPTK mendengar cerita Ibu Bunga, dan kemudian mereka berdua merancang cara untuk mengatasinya. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Ibu Bunga akan mencoba cara tersebut dan memantau hasilnya. Sejak itu, hampir setiap minggu mereka bertemu kembali untuk mengkaji hasil perbaikan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh dosen PTK dan Ibu Bunga merupakan kegiatan penelitian kelas karena A. Ibu Bunga bekerja sama dengan LPTK. B. Masalah penelitian muncul dari kerisauan guru. C. Terjadi pertemuan setiap minggu. D. Dosen LPTK membantu guru matematika menyelesaikan masalahnya. E. Sering terjadi permasalahan pada proses pembelajaran. Kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik. Ya.
Nah, kita jawab sama-sama. Baik, di sini dijelaskan bahwa Ibu Bunga ya mencari jalan keluar untuk memotivasi peserta didik dalam mengerjakan PR yang diberikan. Nah, kegiatan tersebut termasuk kegiatan penilaian tindakan kelas karena ya tentu karena datangnya dari rasa risaunya guru ya. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah yang B. Ya. Oke, itu soal terakhir. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman lulus pretest PPG dalam jabatan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.